berbicara mengenai kepentingan akademik dengan tema Tindakan Administratif Keimigrasian. Apa sih tindakan administratif keimigrasian? Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan oleh penjabat imigrasi terhadap orang asing yang berada di luar proses peradilan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Berdasarkan pengertiannya, lingkup tugas dan fungsi keimigrasian berada di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan. Dasar hukum pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 Ayat 1 yang berbunyi, pejabat imigrasi berwenang dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian. Pengaturan tentang jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat 2 yang meliputi 1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penanggalan. 2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal. 3. Larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. 4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. 5. Pengenaan biaya beban. 6. Deportasi dari wilayah Indonesia. Keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian sebagaimana di atas dilakukan secara tertulis dan harus disertai oleh alasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami masing-masing tindakan administratif yang diatur tersebut. Tahapan kegiatan tindakan administratif keimigrasian. Ada 4 aspek tahapan kegiatan tindakan administratif keimigrasian yang meliputi 1. Pengolahan hasil pengawasan atau penyidikan. Adanya perbuatan melanggar hukum hasil pengawasan dan bukti penyidikan, dilakukan pengolahan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis pelanggaran. Yang kedua, pemeriksaan. Tindakan ini dilakukan untuk memeriksa tersangka, saksi, dan barang bukti hasil pengawasan dengan dibuatkan berita acara. Yang ketiga, penindakan. Tindakan ini adalah tindakan hukum administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan, terdiri dari 1. WNI berupa cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia. Yang kedua, orang asing berupa cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia. Yang ketiga, penanggung jawab alat angkut berupa biaya beban, membawa kembali orang asing yang sudah ditolak dan atau tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Teknis tindakan administratif keimigrasian pada kedatangan. Nah, secara teknis, para pejabat imigrasi ini berhak melakukan pemeriksaan terhadap pendatang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, tindakan administratif itu yang pertama, pembatalan izin masuk. Petugas imigrasi itu berhak melakukan pembatalan izin masuk terhadap pendatang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Sebagai contoh, orang asing yang diberi izin tinggal selama 60 hari dapat dilakukan pembatasan karena adanya faktor finansial, penyakit, dan faktor lain berdasarkan pengalaman para petugas keimigrasian. Tindakan administratif yang kedua yaitu keharusan bertempat tinggal di daerah tertentu di wilayah Indonesia. Nah, orang asing ditempatkan di Rudenim sampai proses pendeportasian selesai. Jika pendeportasian belum dapat dilakukan, maka detensi akan diberi jangka paling lama 10 tahun.
Tindakan administratif yang ketiga yaitu penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, upaya ini dilakukan kepada seseorang yang tidak memuat identitasnya secara jelas. Sekurang-kurangnya, catatan tertulis itu memuat nama, umur, pekerjaan, serta kewarganegaraan. Proses pemeriksaan dokumen perjalanan atau dokumen clearance bagi para penumpang penerbangan internasional dalam rangka kegiatan wisata atau perjalanan dari dan keluar negeri dipastikan melalui proses pemeriksaan bea dan cukai, imigrasi, dan karantina yang dikenal dengan sebutan CIQ atau Custom Immigration Quarantine, yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengamankan lalu lintas keluar masuknya manusia, barang, dan makhluk hidup lainnya demi tegaknya kewibawaan pemerintahan suatu negara. Dokumen perjalanan tersebut antara lain paspor, visa, entry permit, dan surat keterangan sehat. Peraturan dan ketentuan CIQ. 1. Custom. Peran ini dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, mengatur dan mengawasi serta mengamankan keluar masuknya barang impor dan ekspor di bandara udara internasional. Selain melaksanakan pemungutan bea cukai, juga mencegah dan pemberantasan penyelundupan serta mengawasi masuknya orang asing tanpa izin, misalnya seperti produk tembakau, minuman beralkohol, parfum, dan lain sebagainya. 2. Immigration. Kantor imigrasi pada dasarnya mempunyai tugas untuk mengamati, mengatur, dan menjaga seluruh perlintasan manusia baik maupun keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Batas garis wilayah teritorial dalam adalah batas-batas yang terdapat di dalam area pelabuhan laut atau bandara internasional yang memisahkan wilayah internasional dan wilayah nasional. Bebas visa kunjungan singkat atau BVKS sesuai Kepres nomor 103 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 18 tahun 2003 bahwa bebas visa kunjungan singkat adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, tugas pemerintahan selama 30 hari dengan ketentuan A. Dalam hal terjadi bencana alam, kecelakaan atau sakit dapat diperpanjang dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya. 3. Quarantine. Tugas karantina yaitu untuk mengatur, mengawasi, dan mengamankan segala sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta dampaknya terhadap lingkungan di suatu negara bersangkutan. Hal tersebut untuk mencegah dan menghindari adanya penyakit menular yang dibawa oleh penumpang datang atau berangkat ke luar negeri maupun termasuk hewan ternak serta flora dan fauna yang dilindungi.